penyebab channel ditolak monetisasi. Bakal ditinjau dulu nih, mengumpulkan 1000 subscriber, 4000 jam tayang, tapi pada akhirnya itu ditolak. Itu berarti aman nih videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang penyebab channel ditolak monetisasi. Nah di sini aku bakal ngebahas 3 aja, itu yang penting banget, soalnya itu tuh emang bener-bener sudah dialami dan bener-bener banyak banget YouTuber pemula yang mengalami hal tersebut gitu loh. Jadi aku bakal ngebahas ini. Ada banyak sih penyebab channel ditolak monetisasi. Cuma yang sering banget, yang bener-bener yang orang-orang pernah tanya ke aku itu emang bener-bener 3 ini. Dan aku juga pernah itu dulu benerin punyanya temen aku, itu bener-bener dia nggak bisa lolos monetisasi karena ini gitu. Jadi tonton video ini hingga selesai dan keep on watching teman-teman. Nah teman-teman pastinya sudah tahu kan monetisasi itu apa? Intinya monetisasi itu kita mendapatkan gaji, mendapatkan uang nih dari konten kita gitu. Nggak cuma konten sih, nggak cuma YouTube aja, ada juga di blog. Jadi ketika kita punya blog itu kita juga bisa dimonetisasi termasuk YouTube ini. Karena ini kita itu lebih dari membahas tentang YouTube, jadi ya aku bahas tentang YouTube ini ya. Jadi teman-teman, syarat monetisasi, syarat kita untuk mendapatkan gaji dari YouTube ini adalah kita minimal mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu teman-teman harus menempuh itu semua baru kita mengajukan monetisasi. Tapi nggak berhenti di situ nih teman-teman. Ketika teman-teman sudah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, otomatis kan teman-teman nanti ada notifikasi dari YouTube bahwasanya kalian sudah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi bisa didaftarkan untuk monetisasi. Nah, setelah teman-teman daftarkan, teman-teman kan ngisi biodata dan lain-lain kan. Itu channelnya teman-teman bakal ditinjau dulu nih, apakah ini layak untuk dimonetisasi atau enggak. Nah ini tuh ada yang nggak keterima, ada yang diterima nih teman-teman. Jadi hati-hati banget buat teman-teman yang sudah capek-capek nih mengumpulkan 1000 subscriber, 4000 jam tayang, tapi pada akhirnya itu ditolak. Ini bener-bener teman-teman harus perhatikan mulai sejak dini, sejak sekarang ini. Daripada teman-teman sudah capek-capek nih mengumpulkan itu semua, akhirnya ditolak kan bener-bener ya Allah gitu kan. Nah penyebab channel ditolak monetisasi yang pertama adalah video mengandung music copyright. Apa sih music copyright itu? Jadi nih pemilik musik atau pencipta musik itu dilindungi oleh hak cipta. Itu ada hukumnya gitu loh. Jadi bener-bener hati-hati banget. Lalu bagaimana cara melihat video kita tuh mengandung music copyright atau enggak? Tonton video berikut ya. Ini aku kasih tahu cara ngecek video kita mengandung copyright atau enggak. Oke, langsung saja. Caranya adalah teman-teman masuk ke Google Chrome, kemudian ketik aja studio.youtube.com kayak gini. Terus ditunggu aja. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman masuk ke ini tanda yang kiri ini. Nah, di sini kan ada video, ada visibility, ada monetization, ada restriction ya, restriction. Nah, ini teman-teman dicek yang di sini, yang di restriction. Nah, di sini restriction sini. Nah, teman-teman cari yang sini. Kalau udah non kayak gini, itu berarti aman nih videonya teman-teman, nggak ada copyrightnya. Nah, terus ini ada, aku kasih contoh, ada videoku tuh yang dia itu bukan copyright sih musiknya, tapi ini kontenku itu katanya itu bersifat dewasa gitu. Sebenarnya aku nggak ada dewasanya sih di sini, tapi kok di seperti itu, dan aku sudah benahin ternyata nggak bisa gitu loh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan yang seperti ini. Ini kalau masih kuning itu, dolarnya masih kuning ini masih bisa nih teman-teman, kayak hati-hati aja buat ini dolar kuning ini. Tapi kalau misalnya udah merah itu aduh gawat banget. Kalau udah merah itu harus hati-hati banget. Itu udah parah kalau merah tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman restrictionnya sini udah non, itu berarti aman. Tapi kalau restrictionnya udah ada ad suitability gini, ataupun nanti ada tulisan kalau musik itu
copyright claim, nanti itu teman-teman ya berarti videonya mengandung musik yang copyright. Nah, bisa kok kayak gitu dibenahin teman-teman. Ada caranya, teman-teman cari aja di YouTube, banyak banget cara membenarkan atau memperbaiki musik copyright kayak gitu. Udah, tuh banyak banget. Teman-teman cari itu aja. tadi cara untuk melihat video kita itu mengandung music copyright atau enggak. Penyebab kedua adalah video re-upload. Apa sih video re-upload itu? Jadi nih teman-teman, misalnya nih kita upload video, tapi yang kita upload videonya itu bukan video kita sendiri, tapi video orang lain gitu yang sudah pernah diupload di YouTube. YouTube itu tahu nih teman-teman, video mana itu yang sudah diupload dan itu yang belum tuh tahu banget. Jadi harus hati-hati nih teman-teman. Emang kita bisa nih upload, emang kita bisa menguploadnya, tapi nanti ketika kita mendaftarkan monetisasi itu hati-hati banget, itu bisa ditolak nih teman-teman, karena ya itu YouTube tahu itu videonya itu sudah pernah diupload di YouTube gitu, kenapa kamu upload itu gitu loh. Nah biasanya konten yang mengandung re-upload itu biasanya itu dia yang kayak puisi, kemudian ngaji, pokoknya intinya itu dia mengandalkan suaranya gitu loh untuk membuat video YouTube. Karena apa? Karena yang buat puisi itu kan otomatis dia kayak biasanya nih cuma suara aja kan, jadi dia itu videonya itu mengambil dari video YouTube gitu, kayak video matahari terbenam, kemudian video pohon-pohon berapalah, pokoknya intinya itu dia ngambilnya dari video YouTube gitu loh. Jadi itu hati-hati banget, walaupun teman-teman ngambilnya cuma cuplikan-cuplikan aja gitu, nggak ada suaranya, tapi harus hati-hati banget, itu bener-bener nanti mengandung konten re-upload. Kemudian ada juga yang ngaji itu juga aku pernah benerin, punya temen aku juga seperti itu, dia gagal monetisasi karena susah monetisasi karena itu kontennya re-upload, dan ternyata gambar-gambar di videonya itu atau videonya itu mengambil cuplikan-cuplikan YouTube dari YouTube orang lain gitu loh. Maksudnya itu kayak cuma foto pemandangan, video pemandangan kayak gitu. Itu bener-bener hati-hati banget. Jadi kalau bisa nih teman-teman, boleh kita itu membuat konten puisi, membuat konten ngaji, itu malah bagus banget. Aku suka banget dengan konten-konten tersebut. Tapi usahakan teman-teman bikin video sendiri nih. Misalnya kalau teman-teman kontennya puisi, ya udah kita video itu video matahari terbenam, video bunga-bunga di taman, dan lain-lain. Jadi usahakan videonya pun itu milik kita sendiri gitu loh, bukan cuma suara kita aja sendiri. Walaupun itu suaranya kita sendiri, puisi yang bersuara itu kita sendiri, tapi videonya itu loh, gambarnya itu adalah milik orang lain. Itu mengandung konten re-upload. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Nah intinya konten re-upload itu adalah teman-teman mengambil video orang lain terus dimasukkan nih ke channelnya teman-teman itu sendiri gitu. Jadi harus hati-hati ya teman-teman ya. Usahakan kalau misalnya teman-teman mau bikin video, itu videonya teman-teman sendiri. Yang terakhir adalah video kompilasi. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan video-video kompilasi. Apalagi videonya itu dari video orang lain gitu. Biasanya orang-orang yang channelnya itu atau videonya itu video kompilasi itu mengambil dari konten orang lain. Contohnya 5 gunung terbesar di Indonesia. Teman-teman mengambil yang cari gunung di Indonesia terbesar. Nah teman-teman cari di YouTube gunung, misalnya Gunung Kawi, teman-teman cari, oh ini ada video Gunung Kawi, aku ambillah ini cuplikannya. Kemudian cari Gunung Bromo, nah ini ada video Gunung Bromo, aku ambillah cuplikannya, terus dimasukkanlah ke videonya teman-teman. Nah itu bakal nanti mengandung video kompilasi, jadi susah untuk di monetisasi karena itu bukan videonya teman-teman. Kecuali nih kalau teman-teman misalnya membuat 9 gunung terbesar di dunia misalnya, terus teman-teman langsung nih ke gunungnya, langsung di video nih gunungnya, ini gunung terbesar di dunia ini, di video sendiri, itu nggak apa-apa, soalnya kan itu videonya teman-teman sendiri gitu loh. Tapi kecuali kalau misalnya itu bener-bener dari video orang lain, contohnya kayak ada lagi kayak misalnya kumpulan TikTok cewek cantik misalnya, itu hati-hati banget dengan itu gitu, harus hati-hati bener. Habis itu kalau nggak gitu kumpulan misalnya nih artis ini sedang tersenyum, kumpulan artis ini sedang tersenyum, itu
kumpulannya dia, teman-teman ambil dari video-video YouTube ketika si artis tersebut itu tersenyum. Nah, itu terus dimasukkan ke videonya teman-teman, diedit sama teman-teman menjadi video kompilasi. Itu bakal mengandung video kompilasi. Jadi buat teman-teman channelnya yang kompilasi itu harus hati-hati banget. Bener-bener yuk kita bikin video sendiri mulai dari sekarang. Jangan ngambil video dari orang lain atau video dari channel orang lain. Nah, itu tadi 3 penyebab channel ditolak monetisasi. Sebenarnya ada banyak nih teman-teman, cuma yang 3 ini bener-bener yang penting banget karena yang sering terjadi oleh youtuber-youtuber pemula itu ya 3 ini gitu. Jadi buat teman-teman yang salah satunya kok kayak mengandung yang sudah saya sebutkan tadi, ayo dicek di YouTube Studio teman-teman. Kemudian jangan khawatir, semua itu bisa dipecahkan masalahnya. Jadi kalau misalnya musiknya itu mengandung copyright, itu ada caranya biar kita itu terbebas dari music copyright. Jadi teman-teman bisa download music yang no copyright atau no klaim hak cipta, itu ada di YouTube Studio. Teman-teman download aja musik-musiknya di sana, itu insya Allah aman dari klaim hak cipta. Terus kemudian kalau udah terlanjur ada klaim hak cipta, ya teman-teman cari aja di YouTube tuh banyak banget cara untuk mengganti music copyright di video channel YouTube kita itu kayak gimana. Cari aja di YouTube banyak banget. Kemudian kalau teman-teman videonya udah terlanjur upload dan mengandung video re-upload ataupun video kompilasi, teman-teman bisa mengedit itu di YouTube Studio teman-teman ya. Itu bisa di-trim ataupun bisa dipotong bagian mana ya itu yang pengen dihapus teman-teman, yang itu bukan videonya teman-teman gitu. Atau yang kedua, teman-teman ya harus menghapusnya gitu, menghapus video itu dari YouTube. Jadi harus hati-hati banget dengan itu. Nah, buat kalau misalnya teman-teman nggak pengen dihapus juga bisa sih, tapi lebih amannya lagi dihapus gitu ya teman-teman ya. Nggak dihapusnya itu kalau misalnya teman-teman nggak dihapus, itu dibikin privacy, cuma harus hati-hati aja gitu dengan itu. Jadi kalau bisa ya dihapus aja video yang mengandung 2 itu. Kalau misalnya mengandung music copyright itu masih bisa dipecahkan gitu. Oke teman-teman, sekian video kali ini dan tunggu video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.